Oke ya, kita siram seperti ini. Pastikan untuk semua bagian-bagian media tanamnya basah ya. Cara pemupukan NPK pada tanaman alokasia. Nah, buat teman-teman nih, para pencinta tanaman hias, khususnya adalah tanaman hias indoor ya, harus tonton video kali ini. Karena kenapa? Karena di video kali ini saya akan memberikan pemupukan ya, khususnya untuk tanaman hias aglonema dan juga alokasia beserta tanaman-tanaman indoor yang lainnya. Karena teknik pemupukannya sama. Oke, langsung aja. Buat teman-teman yang punya jenis tanaman hias alokasia khususnya, yaitu alokasia Amazon dan dari jenis-jenis alokasia yang lainnya, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada tanaman hias alokasia Amazon ya, yang beranjak mulai berumur dewasa. Ini masih usia remaja ya. Nah, itu dia. Ini daun barunya baru muncul, itu dia masih kinclong ya, masih mengkilat. Itu berarti tandanya tanaman hias ini udah mulai subur, keluar daun-daun baru atau cabang-cabang baru. Lalu di sebelah kanan ini ada tanaman hias aglonema, salah satu koleksi saya juga. Nah, di video kali ini saya memberikan teknik pemupukan yang sama ya, yaitu untuk alokasia dan aglonema agar pertumbuhannya itu subur, semakin rimbun dan jarang terkena penyakit. Nah, untuk alokasia sendiri ini saya menggunakan media tanam dari ini dia. Nah, ini adalah andam pakis ya, andam pakis cacah yang dipotong-potong dan juga pupuk kambing. Nah, ini perbandingannya adalah 1:1,5, jadi 1 bagian untuk andam pakis dan setengah bagian untuk pupuk kambingnya. Bisa dimix menjadi satu. Kalau mau ditambahin dengan yang lainnya boleh, misalkan dengan sedikit tanah kebun boleh, lalu ditambahkan lagi dengan serasa bambu juga boleh ya. Intinya harus ada andam pakis dan pupuk kambingnya, itu bagian utamanya. Oke. Begitu juga dengan ini ya, aglonema, saya menggunakan media tanam yang sama, yaitu dari andam pakis, pupuk kambing, dan sedikit tanah kebun. Nah, kalau untuk alokasi ini nanti kalau sudah tinggi seperti ini akan saya berikan bambu ya. Ini kebetulan belum saya kasih bambu. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah sebagai penyokong agar nantinya daunnya ini tidak merunduk apabila semakin besar dan semakin tinggi. Nah, ini kan agak miring ya. Nah, itu dia, karena belum saya kasihkan untuk sebagai pijakan. Untuk bambu nanti ditancapkan di belakangnya, nanti dia akan saya ikatkan seperti ini. Nah, itu dia. Jadi kelihatannya tegak ya, akan semakin lebih cantik lagi. Tapi nanti setelah saya memberikan pemupukan ini, karena untuk video kali ini saya khusus untuk teknik pengaplikasian pupuk NPK aja ya. Untuk pemberian turus tiang bambu nanti di video yang selanjutnya. Oke? A few moments later. Langsung aja ya. Nah, untuk pemberian pupuk ini saya memberikan pupuk NPK. Nah, NPK-nya gimana? Ini yang saya pakai ya, seperti biasa pupuk NPK Interflor, pupuk NPK 1616. Nah, sebelum kita beri dari pupuk NPK-nya, kita beri dulu yaitu bagian samping bibir pot seperti ini. Kita bikin celah ya. Nah, itu dia, kita sedikit bikin celah. Kita bisa mulai memberikan pupuk NPK-nya, yaitu untuk satu pot seperti ini saya berikan kurang lebih setengah sendok makan ya. Nah, itu dia ya, setengah sendok makan. Kita berikan di bibir pot seperti ini. Nah, itu dia. Oke, kelihatan ya. Kalau udah, kita timbun lagi dengan media tanam yang tadi kita korek sedikit. Nah, itu dia, tujuannya agar nanti tidak berlari kemana-mana ya pada saat disiram. Nah, begitu juga dengan aglonema, sama ya, beri celah juga. Itu dia, kita congkel sedikit ya. Oke guys, itu dia ya, setengah sendok makan kita berikan di bibir pot seperti ini. Kita timbun. Nah, pemberian lagi nanti pupuknya, pupuk tabur ini sekitar 2-3 minggu sekali ya. Jadi tidak perlu pemberian yang jarak dekat. Apakah cukup sampai di sini? Belum ya, nanti saya memberikan pupuk mikronya. Karena NPK ini adalah pupuk makro. Seperti halnya kita kalau lagi makan ya, itu ada 4 sehat. Nah, untuk 5 sempurnanya nanti kita berikan dari pupuk mikronya. Jadi benar 4 sehat 5 sempurna. Sekali lagi nanti ditunggu ya. Di pertengahan video hingga terakhir saya akan berikan teknik pemupukan mikro pada tanaman alokasia ini. Nah, sebelum beranjak ke pemberian pupuk mikro, saya akan memberikan kendala yang biasa ditemui pada teman-teman atau kita yang sedang merawat tanaman alokasia, yaitu kendalanya apa? Nah, ini dia. Saya memberikan contoh daun yang rusak atau daun yang mati. Nah, apabila teman-teman mengalami kendala dari tanaman hias alokasia yang daunnya seperti ini. Nah, ini lihat, yaitu adanya bercak-bercak putih seperti ini. Nah, lihat ya.
Itu saya dekatkan lebih tegas lagi. Nah, ini putih-putih seperti ini karena kenapa? Nah, ini adalah jawabannya adalah serangan hama ya. Itu tepatnya adalah serangan hama tungau, di mana ada laba-laba kecil yang berwarna merah yang suka merayap di atas permukaan daun ataupun di balik permukaan daunnya. Nah, ini yang mengakibatkan tanaman menjadi kering, ada bercak-bercak putih seperti ini, lalu samping-sampingnya mengering seperti ini ya. Nah, ini harus segera disemprot dengan insektisida. Di video sebelumnya sudah saya berikan ya teknik cara pemberian insektisidanya. Lalu saya semprot insektisida, hasilnya tidak menyerang ya ke daun-daun yang lainnya. Ini daunnya tetap subur, tidak ada serangan hama tungau di daun yang lainnya. Jadi cuma satu aja yang keserang, dan ini saya pangkas karena sudah tidak bisa terselamatkan lagi ya. Untuk daun ini udah rusak. Tapi yang terpenting adalah tidak menjalar ke daun-daun yang lainnya, jadi tidak keburu mati untuk tanaman alokasianya. Oke, nah itulah teknik penyelamatan atau penyakit pada tanaman alokasia yang biasa dialami oleh kita-kita yang suka hobi merawat tanaman hias alokasia. Oke. Untuk pupuk mikronya ini saya siapkan dulu, yaitu air sebanyak 5 liter ya, air bersih seperti ini di ember. Kemudian saya berikan awal yaitu sebagai permulaan ya, yaitu pupuk organik cair. Teman-teman silahkan bisa bikin sendiri di rumah, misal dengan air beras dan E4 dicampur menjadi satu, lalu diendapkan ya atau ditutup di sebuah galon. Kemudian 2 minggu kemudian bisa dipakai untuk pencampuran pupuk organik cair dengan air seperti ini. Atau kalau teman-teman tidak mau capek atau sibuk ya, bisa pesan aja nih pupuk organik cair buatan saya yang terbuat dari ekstrak daun kelor. Sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman apapun ya, sehingga muncul daun-daun baru dan cabang-cabang baru ataupun bunganya itu berkualitas tinggi. Nah, langsung aja yuk. Buat teman-teman yang pengen pesan silahkan WA aja ya di 0812 874 7041 atau di kolom deskripsi untuk cara pemesanannya. Oke, langsung aja kita berikan pupuk organik ini sekitar 50 ml ya. Nah, itu dia. Oke, kita aduk sampai rata untuk pupuk organik cairnya. Nah, kemudian saya memberikan pupuk mikronya, yaitu dari pupuk apa? Ini dia, pupuk Manohara ya, seperti biasa, yaitu mengandung kandungan dari unsur nutrisi zinc, lalu ada kalsium, magnesium, dan boron. Itu dia ya, kelihatan teman-teman. Semua nutrisi yang saya sebutkan tadi adalah nutrisi mikro atau nutrisi tambahan, sehingga tanamannya akan sempurna untuk pertumbuhannya dan semakin subur ya. Selain dari pupuk makro NPK, juga pupuk Manohara ini yang merupakan pupuk mikro. Kita berikan pupuk Manoharanya adalah 1 sendok makan untuk air 5 liter. Ini dia. Kemudian kita aduk ya, warnanya putih bubuk seperti ini. Oke, kita aduk sampai benar-benar larut untuk pupuk Manoharanya. Ini berwarna putih pekat ya. Nah, kalau sudah larut seperti ini, barulah kita siramkan di bagian media tanam tanaman alokasia ataupun Aglaonema dan tanaman hias indoor yang lainnya. Oke ya, kita siram seperti ini. Pastikan untuk semua bagian-bagian media tanamnya basah ya. Nah, untuk pemberian pupuk Manohara ini berapa kali? Ini bisa disiramkan per 2 minggu sekali hingga 3 minggu sekali ya. Sama, yaitu pada saat pemberian pupuk NPK yang ditaburkan ya. Oke, kalau NPK-nya cair berarti ya NPK cairnya seminggu sekali. Lalu Manoharanya bisa diberikan 2-3 minggu sekali. Oke ya. Nah, itulah teknik pemupukan NPK pada tanaman alokasia agar semakin subur untuk alokasinya dan Aglaonema dan juga tanaman hias yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah.